Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kamu sudah sekarang? Jawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Salatan wa salaman daimain bilawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sekian purnama pada ini tersusun kajian terus kemudian dilanjutkan lagi, dan kita melanjutkan kajian sebelumnya dalam kitab Taqriratus Sayyidah fil Masailil Mufidah. Tadi judulnya Safinatun Najah. Kita ambil Taqriratus Sayyidah fil Masailil Mufidah. Melanjutkan, sekarang kita masuk pada bab sholat. Sebenarnya bab sholat ini sudah dibahas sebelumnya, tapi karena setelah libur panjang mungkin perlu diulang kembali secara singkat, dan dikarenakan juga waktunya sangat mepet, nanti jam 5 paling suwe jam 5 lebih 5 harus sudah selesai, maka mohon diperhatikan biar saya tidak mengulang-ulang. Yang perlu dicatat monggo silakan dicatat, sehingga perlu dicatat di rumah. Oke, kita langsung mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-jannah bil mizan ismi kitabi nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Arkan sholati, jadi bab sholat ini nanti satu ada rukunnya sholat, dua sunnah sholat, tiga makruhnya sholat, yang terakhir hal-hal atau perkara yang membatalkan sholat dalam kurang lebih waktu sekitar 45 menit. Nanti secara singkat harus selesai karena minggu depan kita sudah ganti bab masuk berpuasa. Rukunnya sholat di dalam kitab Taqriratus Sayyidah ada 13. Kalau biasanya rukunnya sholat itu ada 17, ini cuma 13 karena yang 4 tumaninah itu tidak disebutkan, tapi masuk dalam satu rukun nanti. Jadi perhatikan, yang pertama rukunnya sholat niat. Rukun pertama sholat niat. Niat ini bukan yang biasa sampai yang lafalkan ketika mau sholat. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala. Bukan itu sunnah hukumnya. Yang wajib di sini adalah ketika tangan sampeyan diangkat untuk melaksanakan sholat fardu, maka hatinya sampeyan itu kerentak, hatinya sampeyan itu batin, saya niat sholat asar karena Allah Ta'ala, itu yang wajib, ya. Jadi niat itu tempatnya di hati, bukan yang disebutkan. Dan sampai mau sholat yang usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan mahmuman lillahi ta'ala, itu yang sunnah. Tapi yang wajib ketika sampeyan mengangkat tangan Allah, ketika ini sampai
tetap saya niat sholat asar makmuman karena Allah Ta'ala. Itu yang wajib. Langsung yang kedua rukunnya sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, tapi mengucap Allahu Akbar. Jadi ucapan Allahu Akbar yang pertama sendiri ketika mau sholat itu takbiratul ihram. Jadi takbir yang wajib. Selain itu mau rukuk baca takbir, mau sujud baca takbir, terus bangun dari sujud baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu perpindahan dari satu rukun ke rukun lain. Itu namanya bukan takbiratul ihram, tapi takbir intiqal, takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun yang lain. Itu tidak wajib. Yang wajib cuma sekali takbir di dalam sholat Allahu Akbar ketika mau memulai atau masuk ke dalam sholat. Paham ya? Paham? Nah, jadi takbir yang lain itu hukumnya sunnah. Ini kan paham kan, kita bahas rukun ya. Rukun itu berarti yang wajib di dalam sholat. Terus yang nomor 3, ar-rukun tsalitsu, rukun yang ketiga al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Jadi sholat fardu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua orang yang kuat untuk melaksanakan sholat dan keadaan berdiri, maka wajib hukumnya untuk sholat dengan berdiri. Kalau orang itu ngajar, kecuali orang tidak keingat depan sholat ngajar dirinya. Imam dengar cici kita itu yang guru, kita katakan bisa hidup. Jadi sholat itu wajib berdiri, tapi bagi yang mampu. Jika tidak kuat berdiri, maka duduk. Jika tidak bisa duduk, maka sambil tidur miring. Tidur miring, posisi kepala berada di utara, kaki berada di selatan, dan miring menghadap ke arah kiblat. Nah, itu tidurnya seperti itu, tidur miring. Dan tidak bisa tidur miring, tidur terlentang, posisi kaki mengarah ke arah kiblat, sedangkan kepala berada di arah timur. Ambil saja tidak pilih bantal, misalkan seperti itu. Jadi misalkan kalau nggak iso, nah maka sholat pakai isyarat. Ya sekitar kita pokoknya itu berarti menjadi ruku ini ada. Lalu nggak iso disolati. Paham ya? Jadi urutan seperti itu. Terus rukun yang keempat, kalau ada pertanyaan nanti aja di akhir. Tulis ini belakang ini. Yang keempat, rukun yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Paham ya? Karena membaca surat ini, ini surat Al-Fatihah masih tidak apa? Ada yang tidak apa surat Al-Fatihah? Apa ya? Surat Al-Fatihahnya hafal, cuma ini perlu jadi catatan bersama. Karena surat Fatihah ini merupakan rukun di dalam sholat, maka bacaan dengan baik dan benar itu juga menjadi prasyarat prasyarat sahnya di dalam membaca surat Al-Fatihah. Pak, misalkan bacaan Fatihahnya tidak benar, apakah sholatnya salah? Kalau kita ikut kepada ini acuan kitab ini, maka sholatnya tidak sah. Karena salah satu rukun adalah membaca surat Al-Fatihah. Kalau membaca surat Al-Fatihahnya salah, maka sholatnya bisa dianggap tidak sah. Makanya satu di antara cara yang paling mudah adalah sholat berjamaah. Makanya di dalam Islam dianjurkan sholat berjamaah. Terus sembari sampai lagi yang benar bacaan surat Al-Fatihah. Paham ya? Nah, isi kosong surat Fatihah itu lepotan bacaan itu tepat, air dibaca misalkan, Al-Fatihah dibaca misalkan.
Dan bacaan-bacaan yang lain, misalkan yang salah, yang seringkali salah itu di bacaan surat Al-Fatihah itu koyok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang tasbih tapi hilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasbihnya. Karena tanpa tasbih artinya berubah. Kalau iyyaka hanya kepada Allah, tapi kalau iyyaka tanpa tasbih maka artinya kepada matahari. Dan na'budu artinya iyyaka na'budu hanya kepadamu Allah aku menyembah. Dan tanpa tasbih iyyaka na'budu kepadamu matahari aku menyembah. Stop. Paham ya? Makanya surat Al-Fatihahnya tolong ditasbihkan lagi. Coba dibenahi lagi, dicek sendiri. Saya kira teman-teman mungkin yang baca surat Al-Fatihahnya sudah agak benar, mencoba barang itu kita koi terus di benar-benar karena ini masuk menjadi rukunnya paham ya? Lanjut rukun yang kelima, rukun yang kelima, Pak Ustaz, berarti bacaan setelah Fatihah itu baca surat itu hukumnya tidak wajib, tidak. Makanya ketika orang sholat sendirian misalkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus langsung ruku Allahu akbar. Ya apa? Karena membaca surat itu hukumnya bukan paham ya? Nah, jadi rukun yang kelima adalah ruku yang baik dan benar seperti apa? Jika tidak sempurna tambah suwi waktu ini ruku ruku tangan ini tangan yang jari-jari sampean ini megang apa berkulur ini ya. Nah, tangan sampai ini jari-jari sampai ini yang kanan kiri megang lutut. Kalau laki-laki ini ini ya gini perhatikan laki-laki gini perempuan ini ya laki-laki nang jobo perempuan menjeruk. Tidak usah ditanya alasannya apa, pokoknya ngono. Paham? Paham ya? Caranya itu. Terus kemudian pundak memang datar. Nanti insya Allah kalau ada waktu lain mungkin bisa dibahas bersama-sama atau di kesempatan yang lain. Ruku. Nah terus di dalam ruku ini ada tumak ninah. Ya, ada yang namanya tumak ninah itu berhenti sejenak sekiranya bisa digunakan untuk membaca subhanallah. Dan kalau di kitab yang lain biasanya tumak ninah ini terpisah. Makanya setelah rukun yang keenam biasanya itu tumak ninah di dalam rukun. Tapi di kitab ini dijadikan satu. Jadi rukun sekaligus tumak ninah di dalam rukun. Jadi misalnya orang sholat ruku imam nggak sempurna, ruku yang nggak sempurna itu yang seperti apa? Ketika dia baru Allahu Akbar belum selesai terus kemudian berdiri. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ini nggak boleh, nggak sah rukunya. Ruku yang sah itu ketika ada tumaninahnya seperti apa? Allahu Akbar, ruku ya. Ini digunakan minimal sekali untuk membaca subhanallah. Lek apa mengurutannya, lek coro sunnah wal jamaah biasanya kalau Imam Syafi'i bacanya Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Paham ya? Itu sekali tok kan? Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Itu sah. Paham ya? Rukunnya baru bisa disebut dengan rukun yang sempurna. Kalau tidak seperti itu belum sempurna rukun. Paham ya? Dari awal yang kemarin sholat tarawih biasanya begini kan Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar jelas. Paham ya? Selanjutnya nomor 6 i'tiqad
i'tidal. I'tidal itu bangun dari rukuk. Biasanya baca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Dan di Mekah, di Madinah biasanya sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Misalnya ya cukup tahu aja. Tapi apa yang ditulis rabbana lakal hamd. Terus baca rabbana lakal hamd di samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in. Dan dalam i'tidal rukun yang keenam ini juga ada tumanninah. Ini juga wajib. Jadi tidak boleh i'tidal menteknya atau langsung sujud. Jadi ada tumanninahnya juga. Sama dengan rukun tadi. Terus kemudian yang ketujuh, sujud sujud dua kali. Sholat, di dalam sholat di setiap satu rakaat sujud itu dua kali. Jadi sujud Allahu Akbar setelah i'tidal berdiri. Setelah i'tidal berdiri kan sujud Allahu Akbar. Nah sujud ini tidak sekali dok. Ini nanti ada duduk di antara dua sujud baru sujud. Makanya dua sujud. Ada dua sujud. Cara sujudnya perempuan dan laki-laki pun juga berbeda. Kalau laki-laki tangannya ini, ya. Laki-laki tangannya di sebelah kepala. Di sebelah kepala, ya ini. Lek perempuan ini sore debu biasa kalau terjeruh ini. Ojo ini mana betul? Ini. Pokoknya betul ngicupnya oleh takut. Karena tapi kalau sholat jamaah ada tangan ke asaran barang terlalu ini nyampluk koncong ini berjejer ini. Dan sholat itu kalau paham ya? Itu sujud dua kali. Posisi kaki ketika sujud dan lain sebagainya sebenarnya penting, cuma karena ini dikejar waktu. Pertimbangan aku ngaji ini ke-12 waktunya kesuwen dirasani ada boleh. Gak tahu kenapa belum ini ngaji di sini. Lanjut yang ke-8. Rukun yang ke-8 ar-ruknu tsani al-julusu baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ini untuk informasi kepada sampeyan semuanya. Duduk di dalam sholat hanya ada dua macam. Namanya duduk iftirash sama duduk tawarruk. Duduk iftirash sama duduk tawarruk. Duduk yang selain duduk tahiyat akhir di dalam sholat selain duduk tahiyat akhir semua duduk sama. Nah, ini perlu tak contoh terus bisa. Perhatikan yo, duduk selain tahiyat akhir. Tahiyat akhir kan tahu semuanya yo. Nah, ini kan. Ini tahiyat akhir. Ini duduk tahiyat akhir. Selain tahiyat akhir semua duduk sama. Mungkin ada. Selain duduk tahiyat akhir, nah, semuanya sama. Gimana? Kaki kalian yang sebelah kiri menjadi tumpuan apa? Menjadi tumpuan pantat ya, menjadi tumpuan pantat di lunggu ini. Terus yang sebelah kanan, nah, jari jemarinya ini ditekuk seperti ini. Kecuali yang lorong nggak apa-apa usah ini. Pokok duduk di dalam sholat macam ini. Saya sering jumpai ya kalau sholat duduk ini. Orang paling ini. Nah, ini barang aja duduknya seperti ini. Paham ya? Kalau tahiyat akhir, nah seperti ini. Jadi ini. Sebenarnya ini bukan wajib, bukan nanti menjadi prasyarat apa bagus sempurna tidaknya ketika duduk antara dua sujud. Selanjutnya yang nomor 9, rukun yang ke-9 adalah tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, misalkan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, itu kan ada tahiyat awal nih. Kalau tahiyat awal itu tidak wajib, makanya ketika orang sholat terus kemudian lupa tidak tahiyat awal, maka tetap sah sholatnya. Paham ya? Jadi tidak perlu bingung. Orang kok lupa tidak tahiyat awal,
maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau tahiyat akhir ini menjadi rukun. Jadi yang rukun tahiyat akhir, tahiyat yang paling akhir sebelum salam. Tahiyat akhir itu tasyahud akhir itu bacaannya itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai itu saja, itu namanya tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham ya? Itu namanya tahiyat akhir. Terus rukun yang ke-10, ar-rukunul ashir al-qu'udu fi tasyahudil akhir. Rukun yang ke-10 adalah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir yang saya contohkan barusan ini. Terus rukun yang ke-11, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga rukun, wajib dibaca. Jadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada yang bacanya Allahumma shalli ala Muhammad, sama saja ya, itu wajib dibaca. Baru setelahnya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu sunnah. Misalkan tidak dibaca tidak apa-apa. Paham? Karena yang rukun hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya ketika sampai di sholat misalkan model ke susu, misalkan sholat ke bulu misalkan, tapi aku orang mau sholat di cepet-cepet ini orang ya bisa sampai sholat ke bulu misalkan, waduh sholat keempat ini waktu kurang mungkin kali ini sholat dari arah-arah misalkan sholat terus tahiyat akhir baca sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi sah sholat. Paham? Lanjut yang ke-12, ar-ruknul tsani asyara. Rukun yang ke-12 adalah salam. Membaca salam assalamualaikum warahmatullahi itu wajib. Tapi salam yang pertama bukan salam yang kedua. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Salam yang pertama yang wajib, assalamualaikum warahmatullahi itu wajib. Dan ingat salamnya duduk kalau sampeyan salam ketemu kanjeng. Sampeyan ketemu kanjeng nunggu tekolak ini. Ayo duduk salam itu salamnya harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingat-ingat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ingat tidak. Dan yang terakhir rukun daripada sholat adalah tertib. Apa itu tertib? Nah, rukun-rukun ini tadi yang dibaca dulu dari awal sampai akhir sampai salam ini tadi harus sesuai. Kalau misalkan aku sholat takbir musli tak langsung nunggu itu di antara dua sujud nggak boleh, harus turun. Ya, takbiratul ihram berdiri baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud dua kali dulu di antara dua sujud. Nah, seperti itu harus urut semuanya. Paham itu? Terus nanti wajib sholat juga dikurang. Pokok 13 itu tadi sampai melaksanakan ini dalam sholat sama bacaan. Nah, bacaan yang wajib dibaca apa itu? Coba saya tanya sebelum saya lanjutkan. Bacaan di dalam sholat yang wajib dibaca apa saja berarti?
Bisa dulu Fatihah ono takbiratul ihram. Nah, baca Allahu Akbar takbiratul ihram pertama, terus Fatihah, terus At-tahiyyatul mubarakatus sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiga ya. Yang keempat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kelima Assalamualaikum warahmatullahi. Salat itu ya bacaan wajib kelima itu dong. Makanya yang kelima ini benar-benar sampai latih, benar-benar sampai pahami bacaan itu usahakan benar. Karena sebenarnya di dalam sholat bacaan yang wajib hanya 5 ini, yang lainnya sunnah. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi mau jual alasan ya sholat uangnya wacana pakai males ngapal mah. Dah cuma itu. Paham ya? Yang lain berupa gerakan. Baru nanti kalau yang 5 ini sudah lancar, 5 ini sudah benar, tambahi sunnah-sunnah ketika itu baca apa, ketika ini baca apa. Misalkan ini kita sudah hafal 5 ini, terus di setiap gerakan langsung kita menang kan sultan kalau ditanya semua dalam sholat selain bacaan 5 ini, selama bacaannya misalkan satu rukuk karena apa hanya sekedar baca subhanallah subhanallah, sujud kemudian subhanallah subhanallah, i'tidal hadza pokok kemudian subhanallah subhanallah, udah pokok selain 5 ini sampai ganti subhanallah subhanallah yang apa paham yang tetap sah salatnya. Oke, paham ya untuk sholat jumlahnya ada 13. Yes, mari sekarang sunnah di dalam sholat. Pakai suara-suara 16 perasaan banyak cepat. Sunnah di dalam sholat secara singkat saja. Sunnah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama as-awwala as-sunnahul lati qabla sholat. Yang pertama adalah sunnah sebelum sholat. Sunnah sebelum sholat. Apa saja sunnah sebelum sholat? Yang paling sering dan paling penting satu adalah adzan. Sunnah sebelum sholat yang pertama adalah adzan. Yang kedua adalah iqamah atau qomat. Sudah tulis. Wis itu dok sunnah sebelum sholat. Jadi misalkan sampai di rumah ketika di sholat ingin melakukan kesunahan sebelum sholat, kenapa? Ya wis itu ada pilih. Jadi ketika cuma mau sholat terus ada sendiri, kamar sendiri itu disunahkan. Atau minimal setidaknya sampai udah kayak datang ketawa langsung sholat. Allah baru syukur dari Allah syukur Muhammad Rasulullah yang salat hayya 'alal falah qad salat sallallahu la ilaha illallah. Paham ya? Lanjut yang kedua sunnah di tengah-tengah sholat. Apa saja sunnah di tengah-tengah sholat? Yang pertama, yang nomor 1 raf'ul yadain, mengangkat tangan. Ketika kapan ini mengangkat tangan ini di setiap takbir. 4 kali mengangkat tangan ini fi arba'ati mawadina. Yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama Allahu Akbar. Itu hukumnya sunnah. Misalkan tangan gak usah diangkat Pak, langsung sedekah ya Allah boleh. Paham ya? Tapi sunnahnya diangkat. Seberapa tinggi Pak angkatnya Pak? Apakah harus sampai 60 wajah nih? Wajah. Angkat tangan
Kalau bisa sunnahnya ada dua pilihan. Yang pertama lurus ke telinga sampai sini. Yang kedua lurus sama pundak. Khusus untuk cewek dianjurkan lurus sama pundak. Jadi sampai sini saja. Allah. Kalau sampai makan ini, apalagi kalau kalian pakai mukena potongan. Nanti kalau angkat gini kalian pakai baju pendek pasti akan kebuka, terlihat tangan kalian, kebuka aurat kalian, maka sholatnya bisa tidak sah. Paham? Terus yang kedua apa? Angkat tangan ketika mau rukuk. Allah Akbar, ketika mau rukuk juga disunahkan untuk angkat tangan. Yang keempat, yang ketiga kapan? Ketika iktidal, mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Khusus untuk iktidal perhatikan. Ketika iktidal, saya biasa angkat tangan. Beri sempit-sempit. Ketika iktidal angkat tangan, biasakan tangan harus digantungan. Contoh yang seringkali terjadi. Sami Allahu liman hamidah. Ini kita ini tak usah. Sami Allahu liman hamidah. Ada kalau sami Allahu liman hamidah. Ada ya enak panjang, tapi jauh karena ini gerakan di luar sholat dan jika dilakukan sampai lebih dari 3 kali maka bisa membatalkan sholat. Paham ya? Yang terakhir mengangkat tangan ketika wa indal qiyami min at-tasyahhudil awal, berdiri atau kembali berdiri dari tahiyat awal itu juga disunahkan. Biasanya tahiyat awal, setelah tahiyat awal kan berdiri lagi untuk rakaat ketiga dan ini disunahkan mengangkat tangan. Kalau rakaat pertama Bapak setelah bersujud terus berdiri di rakaat pertama, apakah disunahkan mengangkat tangan? Tidak. Ojo gawe sunah diri. Aku gelem delok area-area itu saya sing cowok-cowok karena saya sholatkan bareng kalian. Cowok-cowok. Biasanya kali sujud di rakaat pertama ketika berdiri tangannya diangkat. Jadi 4 rakaat itu mengangkat tangan kok kembali sujud tidak. Yang disunahkan angkat tangan itu hanya ketika setelah tahiyat awal. Paham ya? Jadi rakaat pertama sama ketiga tidak angkat tangan. Rakaat keempat itu tidak angkat tangan. Dan kalian sholatnya sesuai hitungan. Paham ya? Ya. Terus yang kedua, waktunya tinggal nama aswabiha ala kulli isra. Yang kedua adalah tangan ketika setelah takbir tangan diletakkan, tangan kanan diletakkan di tangan kiri. Ini, perhatikan. Takbir ya. Nah, perhatikan. Yang disebut ku itu ugel-ugel. Ya, mantap tangan kuing jiwa itu. Nah, ini sih kudu dicek ketika sholat. Ini. Perhatikan. Ini, yang lagi. Duduk ini. Ini, oke, yang dipegang adalah ini geluk-geluk. Tangan kanan megang sebelah. Tapi sekali lagi tak ulang, ini sunnah ya. Kalau terlalu berapa pada sunnah baik. Tapi gara-gara pencolokan ini terus sholat keliru. Ya sampai ini keliru dia orang mau jadi sholat. Paham ya? Ini sunnah, tapi yang baik seperti ini. Terus megang ini semua niat. Untuk niat itu maksudnya di atas pusat, di bawah dada. Ojo menisor kemana-mana, ojo mendur kemana-mana, sing paling nyaman. Sholat itu paling nyaman. Ojo pangeran ono, sing ada keliling tidak apa, memang ada, riwayatnya ada, hadisnya ada. Cuma ojo kemana, ada keliling. Ada memang ada. Tapi ya jadi biasa. Ini lain ada. Yang sedang-sedang saja. Paham? Lanjut. Yang nomor 3 sunnahnya. Yang nomor 3, an-nadhru ila mawdi'i sujudi. Yang ketiga sunnahnya adalah melihat ke arah tempat sujud. Jadi sunnah agar ketika di dalam sholat pandangan kita mengarah
ke tempat sujud. Gak oleh dalam celana koncone itu sobek kan jahit-jahit gak oleh. Sing wedok-wedok ya ono gak oleh misalkan orang dalam tempat sujud tapi dalam pernah itu nunggu tengahnya dalam kayu tenan gak oleh. Bang, pemain itu banget tenang, apa gak oleh. Ada lanang yang ngomong bahwa sajadah begitu dalam kubah itu sudah main celak ini tak perlu. Dalam tempat sujud fokus di tempat sujud. Paham ya? Yang keempat, fathu basarihi wa adamu tamhidihi. Membuka mata. Sholat itu disunahkan untuk agar matanya dibuka. Jadi sholat gak boleh merem. Dan sampai tanya kenapa gak boleh merem? Turun. Sholat itu lagi mulai merem pakai turun ngantuk memang disuruh buka. Walau sebenarnya alasan yang lebih daripada itu ada. Jadi sholat sepanjang sholat mulai awal sampai akhir disunahkan untuk dibuka pribadi. Lihat pandangannya, melihat ke arah tempat sujud. Terus sunnah yang kelima, yakni saktatus sholat. Saktah itu berhenti sebentar di dalam sholat. Jadi sholat itu kalian coba-coba ada tempat-tempat yang berhenti sebentar. Apa saja itu? Yang pertama antara takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Terus antara baca doa iftitah dan baca ta'awudz. Antara baca ta'awudz dan baca al-fatihah. Antara baca al-fatihah dan amin. Ini semuanya harus ada jedanya. Saktah itu artinya jeda. Jadi misalkan paling takbir Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, baru baca para langsung Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Setelah selesai wa ma ana minal musyrikin as-salati wa nusuki wa hamdati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sedang ini sampai wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, baru orang sedang paham ya? Sudah wailil maghdubi alaihim. Orang arek sing salatnya salah khusus. Imam iki dhewe. Oh, boleh iki lho, rumah wis di sawut amin. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Acara dicek rolin ada dulu amin. Nah itu sunnah. Terus yang keenam sunnahnya membaca doa iftitah. Terus yang ketujuh sunnahnya membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz. Di mana kita membaca ta'awudz? Sebelum membaca surah Al-Fatihah disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Tapi ta'awudz ini dibaca pelan, dibaca sirri, bukan dibaca jahar. Jadi misalkan habis baca doa kita terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai selesai. Yang ke-8. Yang ke-8 ayatul fa'ala usi ayat atna al-qira'ati ibtilah. Jadi yang ke-8 adalah berhenti untuk mendengarkan bacaannya imam. Sehingga imammu dalam imam baca surat dirumahkan, ya, dirumahkan. Ojo tapi dirumahkan. Nanti ada waktu sendiri untuk kalian baca surat Al-Fatihah. Yang ke-9 membaca amin. Itu juga sunnah. Yang ke-10 membaca sebagian dari Al-Quran setelah surat Al-Fatihah. Membaca surat itu adalah Wailul maghdubi waladdallin. Amin. Terus yang baca suratnya ini yang hukumnya sunnah. Terus sekalipun kalau di sini ada perinciannya, kalau di sini ada perinciannya. Kalau maghrib baca apa, isya baca apa, tapi tidak perlu Yesus. Sampai cukup baca dulu, ini rapopo.
nomor 11 tak memperhati karena jarang. 12 membaca keras di tempatnya dan membaca pelan di tempatnya. Artinya kalau sholat maghrib, isya, subuh ini disunahkan membaca keras. Zuhur sama asar disunahkan membaca pelan. Ya sudah, sholat ya umum. Jadi misalkan ini kan sunnah, ya misalkan sekarang asar ada orang sholat kok asar bacanya keras, apakah sah sholatnya? Sah. Misalkan di Masjid Raya An-Nur ini imami rada ngantuk karena semalaman tidur. Pas waktu imami sholat zuhur, motornya banter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama sih dari makmum enggak usah ngomong subhanallah. Kapan karena itu juga tidak salah. Itu juga tidak membatalkan sholat karena dibaca pelan itu hukumnya sunnah. Dia kan aneh memandang. Paling aneh ini dia sih memandang imam. Dari orang duduk mereka. Tapi tidak ada sholat. Jadi tidak perlu subhanallah. Pokoknya subhanallah kita subhanallah tambah mulai. Oh, wah, kira saya dulu sunnah itu mati. Langsung sunnah setelah sholat. Lagi setelah sunnah setelah sholat. Boleh ada yang panitia ini memang mepet. Acara mulai jam 8 seperempat. Terima kasih. Sunnah setelah sholat ini rumah toilet. As-sunnah allati ba'da intihai min as-shalah. Sunnah setelah salat yang pertama adalah membaca istighfar 3 kali. Yang kedua adalah mengusap wajah, mengusap kening dan wajah dengan tangan kanan. Seraya mengucapkan ma'aqaulihi, seraya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Itu paling tidak tambah itu ya Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Jadi sampai nek mari salat, dan mari salat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ini baca baca asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Bisa. Itu pun tambahan saja nih, cuma kamelan itu. Aku kan sudah mesti yakin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Ini mari salat. Untuk apa Pak? Ngilangi sumpah ambil galau. Paham? Ngilangi sumpah ambil galau. Terus yang ketiga, sunnahnya setelah sholat secara ringkas bisa dikatakan wiritan. Sunnah yang paling sholat itu apa? Wiritan. Apa saja itu? Ya, wajib asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa lahul hamdu liman yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam. Membaca ayat kursi, membaca qul falaq anas, itu setelah sholat sunnahkan membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, membaca Allahu akbar 33 kali. Itu semuanya sunnah. Dan tak lupa ditutup dengan doa. Paham ya? Nah, ini tadi terkait dengan sholat, dengan sunnah-sunnah sholat. Nah, sekarang waktu makruhnya sholat. Karena ini pembahasan terakhir tentang sholat. Secara singkat, makruhnya sholat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, makruhnya sholat ditinjau dari tempatnya sholat, dilihat dari tempatnya sholat. Apa saja itu? Ini saya ambil sebagian saja yang penting. Yang pertama, sholat di tempat yang kotor itu makruh. Yang kedua, sholat termasuk sholat di tempat yang kotor tadi, sholat di jejeri tempat sampah. Misalkan kamu sholat di kamar sampean itu jejeri tempat sampah, kok sujud di jejeri tempat sampah, itu makruh.
termasuk tempat yang kotor. Tapi termasuk makruh lagi ditinjau dilihat dari tempatnya adalah sholat di jalan. Sholat di jalan dia pasal satu kamu mulai kamu perlu nggak boleh sholat. Makanya sholat itu yang paling bagus itu masjid ketika jumatan itu sampai ke jalan. Kalau dulu guru saya berkata, semua hal itu harus sesuai porsinya dan sesuai tempatnya. Jalan itu digunakan untuk jalan, bukan digunakan untuk sholat. Maka ketika orang sholat di jalan itu koyoknya api lagi ini. Paham? Pengajian itu di masjid, di lapangan. Pengajian di jalan tetap jalan sampai sehingga orang itu mau lewat di jalan kesulitan sampai putar kemana lagi berjuang kampung gunung akhirnya bingung kesasar-sasar. Itu kalau pengajian itu tapi mereka ngomong dia itu susah. Makanya ada kaidah lalu orang dia sebaliknya ini bahas aku. Terus lagi termasuk sholat di gereja. Tuh, anak ini duduk sholat di gereja maksudnya dari kayak biasa di jalan malam ini pas mau yoyo sampai di halaman gereja di halaman ini, itu kalau memang perlu kecuali ada tempat lain baru tak paham ya? Itu sholat yang kelima tempat yang terakhir sholat di pasar. Sholat di pasar itu juga sholat di pasar misalnya ini loh, di pasar itu biasanya nungguin tukune nungguin warung itu sholat di jeruk tuku. Nah itu yang makruh nggak bisa boleh sholat. Terus yang kedua, yang kedua makruh dilihat dari keadaan orang yang sholat. Apa saja itu? Yang pertama hakiman, terus hakiman, hasiban, hakiman. Nah ini di paling benar. Yang pertama sholat ngempet pipis makruh. Terus nomor 2 sholat ngempet makruh. Nomor 3 sholat ngempet ngentut makruh. Jadi kalau pipis disini baru sholat. Tentu ya Allah melayu disini mentunan Jawa baru tentu sholat mana coba supaya sujud kocok ini bunyi pokoknya ya tentu terus nari itu yang mau mana sudah suaranya nomor bunyi dari kami masjid. Yang keempat sholat tempat luwe itu yang makruh sampai ada luwe lapar waktu sholat masih panjang maka dahulukan makan. Paham ya? Mulai kalau kuliah nanti rumah dan di apa jadi di kos-kosan rumah dan kantor bisnis paling makan barang kamu nama jadi sholat tepat waktu itu bagus tapi awak keluar kok jadi leket ibu sebut pesen reput ngomong makan sih wis warang baru sholat. Kecuali waktu tulis mepet kurang 10 menit agak bisa sampai dulu sholat maghrib sholat itu di sini perkara di sini mana waktu sholat maghrib. Paham ya? Jadi kalau waktunya panjang itu panjang di sini cocok ya? Cocok misalnya tempat sholat. Nomor selanjutnya sholat dalam keadaan marah itu juga makruh. Sholat dalam keadaan tidur itu juga makruh. Sholat posisi kepala terbuka dan tertutup bagi laki-laki. Nah, jadi sholat bulan itu ya makruh nggak bisa ditutup. Dan nggak bisa apa-apa. Mengwithdraw ganjaran. As-sholatu fi thawbin min ghairi an yuj'ala ala atiqihi syai'an. Termasuk sholat dari kaos kutungan. Boleh sholat pokoknya jengmu ketutup, jengmu ketutup silakan boleh. Tapi ojo baju cuma kaki lagi. Sholat pakai kaos kutungan. Malaikat itu jujur. Yang nomor 3, dulu itu dikuras musik gitu. Ini bapak berarti ini bukan orang berarti makruh dilihat dari menyalahi sunnah atau meninggalkannya.
satu saja. Contohnya menyalahi sunnah ini. Tasyahud awal itu kan sunnah. Paham ya? Tasyahud awal itu, tahiyat awal itu kan sunnah. Tapi tahiyat awal terlalu dilama-lamakan itu juga makruh. Paham ya? Atau baca doa, misalkan baca doa ketika ruku, baca doa kan subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi. Itu kok cocok itu telur. Lek salat jamaah makruh, lek salat dhewe enggak apa-apa, masih cocok satu. Lek salat jamaah khusus untuk imam tambah dosa. Imam enggak oleh, imam suwe itu dosa. Imam itu sing apik cepet. Imam ini sing apik cepet. Wah, ini apa dasar itu? Imam sing apik cepat, tapi kecepatan ya, cepatnya ya normal, kecepatan budget itu. Dan baca contohnya yang terakhir, makruh dilihat dari gerakan sholat. Kafu syahrihi wa thawbihi. Nyilang rambut anu ini. Jadi orang gawe ini sholat ini merokok tangan ini. Ini makruh. Kamu berapa lagi ini? Saya itu biasa mengenai orang sholat itu. Ada kalau doain itu kenapa itu terus makruh lagi dilihat dari gerakan ya. Raf'ul basari ila sama, tidak melihat ke arah sujud tapi sholat jangan. Sholat tapi belum dulu. Paham ya? Dan yang terakhir, sholat noleh sing gak penuh itu juga makruh. Noleh Mas Eno ngonsoni sholat noleh gak oleh makruh. Karena dia ada ini yang terakhir ya. Saya singkat saja karena hanya ada 4 perkara yang membatalkan sholat. Hanya ada 4. Perhatikan, hal-hal yang membatalkan sholat ada 4. Yang pertama, berbicara. Sholat dilarang berbicara kecuali bacaan di dalam sholat. Oke, dilarang berbicara selain bacaan sholat. Ketika berbicara di luar bacaan sholat maka akan batal. Apa mana ngomong Jawa? Bidaan sekali pas sholat makruh. Batal. Apa mana sih tidak apa-apakan juga kalau Jawa atau tempat ini pinjuk. Itu yang utama sholat kalau sholat termasuk misalkan imamnya jenenge amin kok macul kan jenenge amin ini wih mau kuliah ini kalau dia bakal amin itu orang yang jawab amin imam tapi bergema-gema paham ya? Pokoknya semua yang ditujukan selain di dalam sholat berbicara tersebut akan membatalkan sholat. Yang kedua, bergerak lebih dari 3 kali. Bergerak lebih dari 3 kali ini adalah anggota besar. Anggota besar itu apa? Tangan, kepala, kaki. Kalau jari-jari ini bagian dari tangan maka tidak bakal. Contoh, mas sholat sirai gatel, tangannya obat langsung nempel kepala dan dirijine semua bor. Nah, ini gak bakal. Tapi sholat siramu gatel ini bakal karena yang gerak kanan. Tapi kalau bagian dari kanan yang gerak, kalau bapak ilmu pas mau sholat, itu pasukan itu mau menyerang. Kekuatan ini kok pergerakan bijinya tidak semua bang, ini bakal. Paham ya? Ini contohnya ini. Terus yang ketiga yang membatalkan sholat mangan. Di pak sholat mangan do jadi sopong. Sampai mangan perawon. Dagingnya terlalu lilit diuntungnya sampai sing bolong. Pas wae sholat orang-orang nganggur, orang imam mau coba Fatihah. Perilaku gerak-gerak, para penuh, waduh cantik remah, bolong-bolong.
tak tahu kalau kita ada isi akhir kok lelah paham. Termasuk misalkan pilek langsung aja lalu proses golongan ini didorong itu nanti kenaikan cari akhir mengenai kena lelah riai kena lelah bakar itu termasuk simpan apa mana ada sholat itu ramai tambah tahu. Yang keempat, kalau ingin arkani sholat meninggalkan rukunnya sholat itu batal. Rukunnya sholat yang ada 13 tadi tidak boleh ditinggalkan. Satu saja kalian tinggalkan maka sholat kalian batal. Alhamdulillah singkat padat semoga jelas. Singkat padat dan jelas makanya. Oh mari saja kan apa saja mas. Bang mulai ini 16 itu juga 17. Mungkin tidak bisa pantas-pantasan kalau ada pertanyaan itu sisi kanan sisi gue cukup kita singkat. Kalau ada pertanyaan ya coba sama sebentar. Kalau ada yang tanya terkait sholat tanpa waktu atau waktu sudah apa kita ada namanya ya wis cici karena tak saya karena sih apa berarti ya pertama ya itu saya jawab itu ada orang yang tidak. Jangan kalau kayak majalah yang besar itu pasti orang tidak. Gimana? Makanya tadi udah ikut sholat misalkan hari raya itu saya biasanya sholat berjalan itu gimana hukumnya? Makanya saya bilang itu kan termasuk makruh. Makanya kalau bisa dihindari, caranya gimana? Ya pihak kafir harus mencarikan solusi. Kalau misalkan ditutup, setidaknya ada jalan alternatif yang tidak membingungkan orang pengguna jalan lama. Misalkan itu jalan satu-satunya, jalan utama, jalan poros, jalan satu-satunya, terus kemudian ditutup dengan alasan digunakan untuk sholat Idul Fitri itu kan dosa. Ya akhirnya aku sholat sering tidak kita aku lihat lagi pamit ini dan waktu karena ditutup kita kesasar-sasar terbuat makannya bahkan tidak boleh karena itu tidak menggunakan sesuatu sesuai fungsi. Caranya gimana? Lebih baik di lapangan. Belum paham ya? Terus ya, terus sudah jadi campur pada bawah maupun jika ada kurang lebihnya insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sholat nanti berikutnya sampai takut tentang sholat itu tidak masalah nanti akan biar waktunya lebih panjang jadi ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya monggo kita dengan doa sekitar Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma iftah qulubana futuhan 'arifin وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين ومن ورثة الأنبياء والمرسلين بجاه سيدنا الثقلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun sangat, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang hadir. Semoga segala urusan kalian dipermudah oleh Allah, orang-orang kalian diberikan kelancaran rezeki dan semoga kedua kalian yang sudah meninggal diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuburnya. Sampai berjumpa di pekan berikutnya. Adalah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.